Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Sore, Bu. Sore, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bu. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin doa nggak? Saya aja, Bu. Oke, Risma. Dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih teman-teman sebelumnya telah hadir pada pertemuan konseling kelompok ini. Kita perkenalan dulu yuk. Sok, silakan dari yang namanya Risma dulu deh. Perkenalkan, nama saya Isma Mustika dari kelas 8A. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ina, saya dari kelas 8D. Oke. Nama saya Gisel, saya dari kelas 8B. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling kelompok itu apa ya. Konseling kelompok itu sebuah proses hubungan interpersonal antara seorang konselor, yaitu saya, atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau klien itu. Nah, untuk tujuan dari konseling kelompok ini tuh, yaitu konseling mampu atau kalian ini mampu menanggulangi perilaku masalah belajar melalui metode daring. Nah, untuk topiknya ini sesuai dengan yang sudah kita diskusikan di grup WhatsApp ya, yaitu mengenai masalah belajar. Nanti jadi kalian bisa menceritakan bagaimana masalah kalian dalam mengenai masalah belajar ini. Nah, dari penjelasan ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, saya akan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukan pada forum ini ya. Yang pertama, kalian harus mematuhi asas kerahasiaan dan keterbukaan, di mana asas kerahasiaan ini kalian tidak boleh memberitahu apapun yang ada pada forum ini ke siapapun, dan asas keterbukaan adalah ketika kalian ini harus terbuka kepada tentang apapun pada forum ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Baik, kalian harus ikutin kata-kata saya dulu ya. Ikutin ya. Iya, Bu. Saya berjanji Saya berjanji untuk tidak memberitahu, untuk tidak memberitahu, menceritakan apapun yang ada pada forum ini yang ada pada forum ini kepada siapapun. kepada siapapun. Nah, sebelum kita mulai, kita bentuk kesepakatan waktu dulu yuk. Kalian mau berapa lama nih kegiatan ini berlangsung? 30 menit, 40 menit? 40 menit aja, Bu. 30 menit aja ya, Bu. Gisel gimana? 30 menit aja. Oke, kalau gitu kita ambil yang paling banyak ya, voting yang terbanyak, yaitu selama 30 menit ya. Nah, sebelum kita memulai konseling kelompok, kita lakuin ice breaking dulu deh. Ice breaking-nya mau apa? Ini deh kata berantai. Jadi ice breaking-nya misalnya nih, jadi aku rutin dulu ice breaking permainannya, dimulai dari Gisel, Risma, sama Ina ya. Iya. Nah, kalau misalnya aku sebut Gisel, sebutin Gisel mau pilih tumbuhan, hewan, atau tumbuhan atau hewan aja deh yang gampang. Tumbuhan atau hewan. Nah, nanti kamu bisa nyebutin salah satu tumbuhan atau hewan itu. Nah, urutan selanjutnya harus ngikutin huruf belakangnya. Ngerti nggak? Jadi misalnya nih, Gisel mau apa? Mau hewan apa tumbuhan? Hewan. Sok sebutin hewannya mau apa? Gajah. Nah, terus ke Risma. Risma mau gajah. Dari H berarti. Harimau. Nah, itu. Ngerti kan? Iya, ngerti. Oke.
Baik, sekarang coba Ina deh. Ina mau hewan apa tumbuhan? Tumbuhan. Sok, sebutin. Eh, bunga Bunga apa? bunga bunga melati. Berarti Gisel sok. Dari apa? Dari tumbuhan. Iya, dari I. Tumbuhan. Coba ini. Dari I. Apa? Dari I. Emang nggak bisa ganti hewan? Nggak bisa kan, harus tumbuhan. Itu. Apa ya? Ayo. Hitung ah. Hitung ayo. Apa ya? Ayo. I. Tumbuhan dari I coba apa coba? Tumbuhan dari Hitung ya. Hitung nggak? Hitung nih. Coba. 5, Ya, 4, 3, iya susah banget. 2, 1. Oke, Gisel. Kita kasih hukuman. Mau hukuman apa? Hukuman doang. Nyanyi. Nyanyi apa coba Nyanyi. ini? Nyanyi apa, Risma? Nyanyi apa sih? Suruh si Gisel nyanyi apa? balonku pakai O. Sok, balonku pakai O. Bolonku. Ayo atuh. Bolonku odolomo lopo lopo orno nyo hijokyo hoyo kono molopo bola da dodon di boro. Oke. Udah ya, tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih. Udah ya, sekarang udah fresh kan ya, udah ketawa-ketawa. Udah. Nah, sekarang kita bisa dimulai ya konseling kelompoknya. Jadi nanti kalian bisa menceritakan masalah kalian mengenai masalah belajar selama pandemi ini ya. Ya, Bu. Baik. Jadi silakan kalian satu persatu ceritain masalah masing-masing belajar saat ini. Coba dimulai dari Ina dulu deh. Kalau saya, Bu, akhir-akhir ini saya sangat malas sekali untuk belajar. Saya hanya akan mengerjakan tugas ketika deadline-nya hanya H-1, Bu. Baik, coba silakan Risma. Kalau saya sebenarnya hampir sama dengan Ina. Akhir-akhir ini mood saya untuk belajar akhir-akhir ini mood saya cukup jelek untuk belajar. Padahal sebenarnya tugas saya banyak, tapi saya selalu menunda dengan alasan masih lama. Apalagi saya lebih mementingkan scroll TikTok daripada harus mengerjakan tugas. Gimana kalau bisa? Saya pada saat pandemi ini selain malas belajar juga saya kesulitan dalam sinyal dan kuota internet, Bu. Jadi inti masalah kalian saat ini tuh rata-rata sama ya, yaitu malas belajar. Nah, menurut pendapat mengenai masalah malas belajar ini, coba saya tanya Ina dulu deh. Alasannya apa sih kok bisa Ina hanya mengerjakan tugasnya ketika deadline aja? Ya, karena saya selalu menunda-nunda tugasnya, Bu. Saya selalu mementingkan hal yang sebenarnya tidak penting untuk dilakukan, Bu. Nah, coba kalau menurut Risma, tanggapan mengenai masalah ini tuh apa sih? Kalau menurut saya, kita mencoba untuk melakukan hal yang memang urgen terlebih dahulu dibandingkan yang tidak penting, yang tidak penting, Bu. Kalau menurut Gisel gimana? Saya izin menanggapi, Bu. Kalau menurut saya ketika kita akan mengerjakan tugas ataupun belajar, alangkah baiknya kita mematikan HP terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit, Bu, karena ketika membuka HP sekali saja sesungguhnya tangan kita akan
akan nyasar ke aplikasi lain. Iya, benar ya. Tanggapan dari teman-teman sungguh benar lah, bagus. Alangkah baiknya kita mematikan HP terlebih dahulu selama mengerjakan tugas ini. Lalu mementingkan hal yang emang penting dulu daripada yang tidak penting. Nah, kalau menurut Risma dan Ina nih, gimana tanggapannya mengenai masalah Gisel yang sulit dengan sinyal dan kuota internet? Gimana nih? Menurut Ina dulu deh. Kalau menurut saya, mengenai masalah sinyal dan kuota internet adalah resiko dari masing-masing pelajar, Bu. Pemerintah juga telah memberikan solusi, yaitu memberikan kuota internet kepada para pelajar dan mahasiswa. Saya Nah, setuju. kalau menurut Risma, oke. Saya setuju Bu dengan yang dikatakan Ina, karena kondisi pandemi ini tentunya tidak ada yang tahu akan terjadi seperti ini. Pemerintah telah memberikan solusi yang yaitu memberikan beberapa kuota internet kepada mahasiswa dan pelajar, dan apabila kuota tersebut telah habis, kalau menurut saya kita bisa mengerjakan tugas dan belajar di kafe-kafe dan rumah saudara atau teman yang menyediakan wifi, karena saya juga pernah terkendala dari sinyal dan kuota. Hal yang saya lakukan adalah dengan pergi ke rumah saudara saya yang mempunyai wifi. Baik. Nah, maka untuk tanggapan mengenai masalah Gisel ini udah dijawab dari Risma dan Ina ya. Untuk permasalahan kuota dan sinyal adalah resiko dari masing-masing dari kita. Nggak cuman kalian aja kok, saya juga terkendala dengan hal tersebut. Nah, jadi untuk masalah dari kalian sudah kita dapat ambil solusinya ya. Untuk masalah Risma sendiri, alangkah baiknya, Risma dan Ina, mohon maaf, alangkah baiknya kita mematikan HP terlebih dahulu selama mengerjakan tugas, lalu mementingkan hal yang memang penting atau urgent terlebih dahulu dibandingkan yang tidak penting. Dan juga untuk masalah sinyal dan kuota adalah dengan bisa mengerjakan tugas dan belajar itu bisa di kafe atau di rumah saudara yang memang tersedia wifi ya. Gimana dari tanggapan tersebut, apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi mengenai masalah malas belajar kalian? Baik, mungkin mengingat waktu juga sudah akan habis, bagaimana kegiatan ini akan kita tutup ya. Tapi sebelum kita tutup ini, saya ingin kalian ini dapat menyimpulkan bagaimana apa yang kalian dapat dari pertemuan kita hari ini. Saya dulu ya Bu. Ya. Untuk permasalahan malas belajar ini sebenarnya kita hanya perlu memperbaiki mindset kita dengan mengutamakan hal yang penting dibandingkan dengan hal yang seharusnya tidak dilakukan, dan juga mengenai permasalahan kuota itu adalah hal yang menjadi resiko masing-masing pelajar. Pemerintah pun telah memfasilitasi dan memberikan kuota internet. Saya mau menambahkan, Bu, Ya. dalam permasalahan malas belajar ini, agar kita fokus dalam belajar dan mengerjakan tugas, sebaiknya kita menonaktifkan terlebih dahulu ponsel kita selama kurang lebih 30 menit, Bu. Dan mengenai kuota dan sinyal, saya sependapat dengan Risma. Apabila kita terkendala dengan kuota dan sinyal kita, bisa kita ikut ke rumah saudara atau teman yang menyediakan wifi, Bu. Gimana kalau Gisel? Kalau menurut saya dalam permasalahan ini kita perlu membuat komitmen pada diri sendiri agar kita dapat fokus dalam belajar, dan juga harus konsisten untuk tidak mengaktifkan HP dalam beberapa menit. Mengenai kuota dan sinyal itu adalah memang sudah risiko dari kita semua, maka dari itu pemerintah telah memfasilitasi kuota internet untuk pelajar. Nah, baik ya. Jadi, solusi untuk masalah malas belajar ini sudah selesai ya. Nah, agar saya tahu bagaimana progres kalian dalam menyelesaikan masalah kalian ini, maka kita akan bertemu lagi mungkin minggu depan.
Untuk jam dan harinya kita diskusikan melalui grup WA aja ya. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya ingin mendengar kesan kalian selama kegiatan ini berlangsung dong. Pada kegiatan ini kita jadi dapat menyelesaikan permasalahan masing-masing dari anggota kelompok, Bu. Pada kegiatan ini, saya dapat sadar mengenai masalah malas belajar saya ini, Bu. Pada kegiatan ini saya jadi tercerahkan mengenai masalah saya ini, Ibu. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian udah nyempatin hadir dalam pertemuan ini. Semoga minggu depan kita dapat bertemu lagi ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.